Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Mas Galih Pradityo dengan NIM J0403241030 dari TPL 61A2. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang video algoritma yang akan saya jelaskan sekarang. Nah, di sini saya mengambil algoritma K-means clustering. Nah, K-means clustering sendiri merupakan metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Nah, dalam beberapa teknik yang paling sederhana dan umum dikenal adalah clustering K-means. Dalam teknik ini kita ingin mengelompokkan objek dalam kelompok atau cluster. Untuk melakukan clustering ini, nilai K harus ditentukan terlebih dahulu. Biasanya, user atau pemakai sudah mempunyai informasi awal tentang objek yang sedang dipelajari, termasuk jumlah cluster yang paling tepat. Secara detail, kita bisa menggunakan ukuran ketidakmiripan untuk mengelompokkan objek kita. Ketidakmiripan bisa diterjemahkan dalam konsep jarak. Jika jarak dua objek atau dua titik cukup dekat, maka dua objek itu mirip. Semakin dekat berarti semakin tinggi kemiripannya. Semakin tinggi nilai jarak, semakin tinggi ketidakmiripannya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap clustering pada K-means yang saya ambil pada kasus tertentu. Nah, yang pertama itu menentukan nilai K atau nilai bebasnya sebagai jumlah cluster yang ingin dibentuk. Yang kedua, membangkitkan nilai random untuk pusat cluster awal atau centroid sebanyak K yang akan nanti ditentukan. Yang ketiga, menghitung jarak setiap data input terhadap masing-masing centroid menggunakan rumus jarak Euclidean atau Euclidean distance, sehingga ditemukan jarak yang paling dekat dari setiap data dengan centroid. Berikut adalah persamaan Euclidean distance. Nah, yang keempat, mengklasifikasikan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan centroid atau jarak terkecil. Lalu yang kelima, memperbarui nilai-nilai centroid baru diperoleh dari rata-rata cluster yang bersangkutan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, untuk yang keenam, selanjutnya melakukan perulangan dari langkah 3 hingga 5 sampai anggota tiap cluster tidak ada yang berubah. Nah, setelah penjelasan dari algoritma K-means tadi, selanjutnya masuk ke contoh kasus yang saya ambil. Nah, itu menggunakan contoh kasus studi kasus pada penjualan kartu Telkomsel pada setiap kota. Berikut ini langkah penerapan metode clustering K-means pada penjualan kartu Telkomsel di beberapa daerah. Nah, di sini terdapat tabel sebagai berikut. Nah, pada tahap ini dilakukan data yang didapatkan sesuai dengan sistem yang akan digunakan dalam analisis data mining. Transformasi ini dilakukan dengan cara memasukkan data-data transaksi penjualan ke dalam aplikasi data mining. Nah, yang pertama, menetapkan jumlah cluster terlebih dahulu. Nah, jumlah cluster ini ditetapkan berdasarkan hasil transaksi penjualan, yaitu C1, C2, dan C3 pada tabel tersebut. Oleh karena itu, jumlah cluster yang diterapkan adalah 3 cluster. Nah, yang kedua, melakukan inisialisasi pusat atau cluster pusat cluster atau centroid secara acak berdasarkan data skor hasil survei di lapangan. Nilai pusat cluster dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, yang ketiga, hitung jarak setiap data terhadap pusat cluster. Misalnya, untuk menghitung jarak intens pertama dengan pusat cluster pertama adalah, nah, berikut adalah cara yang akan digunakan. Nah, setelah menghitung semuanya, berikut adalah hasil perhitungan lengkap dari perhitungan clustering, dan ini tabel hasilnya. Nah, dari hasil tersebut, kita yang keempat adalah mengklasifikasikan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan titik pusat data atau centroid diambil berdasarkan tingkat penjualan dari rendah, sedang, dan tinggi dari sampel data penjualan kartu Telkomsel tersebut. Nah, di sini terdapat tabel klasifikasi yang sudah ada. Nah, untuk dua langkah terakhir yang kelima dan keenam adalah yang kelima adalah memperbaharui nilai centroid. Sebagai contoh untuk cluster pertama C1 terdapat 6 intens, yaitu intens ke 1, 2, 6, 7, 8, dan 10. Dengan catatan jika semua intens ditampilkan, maka C1 akan memiliki jumlah intens atau anggota cluster yang berikut contoh perhitungan untuk memperbarui centroid dari 13 intens. Nah, yang terakhir itu adalah yang keenam, ulangi langkah 3 dan 4 sampai anggota tiap cluster tidak ada yang berubah.